Ya, puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, biar kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Judul perikopnya adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, yaitu kepada perempuan Kanaan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari seorang perempuan atau wanita Kanaan yang dipuji imannya oleh Tuhan Yesus, sehingga ia menerima anugerah besar dan mengalami mujizat yang begitu diharapkan dalam hidupnya dari Tuhan Yesus, sehingga anaknya yang menderita karena kerasukan kemudian menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, iman sebesar apa yang dimiliki perempuan Kanaan ini? Iman seperti apa yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini sampai akhirnya dipuji oleh Tuhan dan mendatangkan mujizat? Kalau
kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sungguh suatu peristiwa yang sangat-sangat boleh dikatakan luar biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kemudian boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa yang daripada Tuhan. Karena wanita Kanaan ini memiliki iman yang sangat berkenan di hati Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, iman yang seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini? Yang pertama adalah iman yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika wanita tadi datang kepada Tuhan, dia mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia tidak saja menyebut Tuhan Yesus hanya sebagai Yesus saja, tetapi dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Artinya dia percaya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah keraguan sementara orang pada waktu itu, bahkan orang-orang Yahudi sendiri, betulkah bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tetapi orang Kanaan ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 tadi dia katakan, "Ya Tuhan, anak Daud." Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terbesar yang harus senantiasa dipegang teguh oleh anak-anak Tuhan, sehingga dari Tuhanlah bisa mengharapkan akan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang penuh dengan kuasa. Sebab tanpa mengakui, tanpa memiliki iman bahwa Yesus adalah Tuhan, seseorang tidak akan pernah memiliki pengharapan. Sebab kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya tanpa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tidak akan pernah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi perempuan Kanaan ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, menyembuhkan orang yang sakit. Demikian juga melakukan hal-hal yang lainnya yang mungkin sudah dia dengar. Dan saat itu ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia memiliki pengharapan yang besar untuk bisa menolong anaknya yang pada saat itu
sedang menderita karena kerasukan setan, maka iman wanita ini yang menyebabkan Tuhan Yesus memuji kepada perempuan ini, yaitu karena ia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga dia memiliki pengharapan yang besar akan pertolongan yang daripada Tuhan. Kemudian yang bisa kita pelajari juga dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus memuji iman seorang perempuan Kanaan ini. Yang kedua adalah bahwa iman yang membuatnya datang kepada Tuhan Yesus. Iman yang membuatnya datang kepada Tuhan Yesus. Kalau perempuan ini tidak datang mencari Tuhan, maka tidak akan pernah mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kalau dia hanya percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian berhenti sampai di situ, tidak akan pernah bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Tetapi perempuan ini kemudian setelah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kemudian dia datang kepada Tuhan dan kemudian dia minta tolong kepada Tuhan agar supaya bisa menyembuhkan anaknya yang sedang mengalami penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita memiliki harapan bahwa di dalam Tuhan pasti kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita harapkan. Kita ingat pada waktu pesta perkawinan di Kana, di mana pada saat itu di dalam pesta itu kekurangan air anggur, dan Tuhan Yesus diundang di dalam pesta itu bersama-sama dengan Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus, dan dengan murid-muridnya yang lain. Dan ketika ibu Tuhan Yesus mengetahui bahwa dalam pesta itu kekurangan anggur, maka apa yang dilakukan oleh ibu Tuhan Yesus? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa datang kepada Tuhan Yesus? Karena Ibu Maria tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa memberi jalan keluar yang terbaik agar supaya masalah yang terjadi pada waktu itu bisa diatasi. Mengapa Ibu Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa mengatasi? Karena Ibu Tuhan Yesus tahu persis siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Maka dengan iman dia datang kepada Tuhan dan berkata, mereka kekurangan anggur. Dan puji Tuhan, karena Ibu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus kemudian berkata, mau apa Ibu daripadaku, sebab waktuku belum tiba. Sekalipun dijawab demikian, Ibu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan, lakukanlah itu. Artinya bahwa Ibu Tuhan Yesus percaya betul ketika dia datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan pasti menyatakan kuasanya.
sehingga mujizat Tuhan terjadi, dan itu betul. Sekalipun Tuhan Yesus berkata waktuku belum tiba, tetapi Tuhan ketika tahu dan ada orang yang datang untuk minta pertolongannya, Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan berkarya. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan pasti akan bahkan menyatakan mujizat-mujizat-Nya. Perempuan Kanaan tadi punya iman. Bukan saja mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi membuat dia datang kepada Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus karena iman percayanya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Perwira yang hambanya sedang sakit, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus, dan perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Dia datang kepada Tuhan oleh karena iman percayanya. Katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Dan pada saat itu Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya, dan kemudian hambanya sembuh seketika. Iman yang seperti inilah yang membuat Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Iman yang membuat seseorang datang kepada Tuhan. Iman yang membuat seseorang mengandalkan Tuhan. Iman yang membuat orang Kanaan ini menemui Tuhan Yesus pada waktu itu. Kemudian yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, iman seperti apa yang membuat Tuhan Yesus memuji perempuan ini, yaitu iman yang membuat perempuan ini minta tolong dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Iman yang membuat perempuan ini datang minta tolong dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dia rela minta tolong kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dari Tuhan, menyadari akan ketidakmampuannya untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, yang sedang dihadapinya. Dia percaya bahwa hanya dengan belas kasihan Tuhan sajalah anaknya bisa tertolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini yang membuat
Tuhan Yesus memberikan atau menyatakan belas kasihannya kepada perempuan ini. Oleh sebab itu, bagi kita ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat perlu kita lakukan terus di dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang juga terus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan karena percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik, bahwa Tuhanlah yang akan menunjukkan belas kasihan kepada setiap kita yang betul-betul percaya dan mau hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Satu sikap yang sungguh sangat-sangat baik yang ditunjukkannya. Kemudian yang bisa kita pelajari juga bahwa seorang perempuan Kanaan ini memiliki iman yang membuatnya tidak mudah menyerah. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-23 sampai 25, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan menyuruh perempuan itu pergi, sebab perempuan ini mengikuti mereka bukan saja dengan diam-diam atau dengan suara yang rendah, tetapi dikatakan dengan berteriak-teriak. Artinya dianggap mengganggu, dianggap tidak sopan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dikatakan di dalam ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sekalipun diusir, sekalipun Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk orang Kanaan, tetapi hanya kepada umat Israel." Sekalipun dikatakan demikian, perempuan Kanaan ini tetap mengikuti Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tidak menyerah. Dia justru kemudian mendekat kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus, dan tetap berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jikalau pada waktu itu ketika murid-muridnya berkata kepada Tuhan, "Usir saja Tuhan," kemudian perempuan ini berlalu begitu saja, mundur, pergi. Apalagi Tuhan Yesus berkata, "Aku datang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Menyadari bahwa aku bukan umat Israel, berarti aku tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi perempuan ini tidak, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti
dengan kasih-Nya memberikan pertolongan kepadaku dan menyembuhkan anakku yang sedang menderita sakit ini. Iman yang tidak pernah mundur, iman yang tidak pernah putus asa, iman yang tidak pernah menyerah sekalipun diperhadapkan dengan hal-hal yang sedemikian. Perempuan ini tidak menyerah, ya, tidak putus asa, tetapi tetap datang kepada Tuhan. Kemudian satu hal lagi yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini, iman yang seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini adalah iman yang membuatnya tetap meminta sekalipun sebetulnya tidak bisa, tidak ada harapan. Bukan saja tadi murid-muridnya mengusir, bukan saja Tuhan Yesus berkata diutus bukan untuk umat selain Israel, tapi Tuhan Yesus juga mengatakan kepada perempuan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika sampai ke titik ini, bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, direndahkan, boleh dikatakan dianggap seperti anjing. Tetapi perempuan ini menerima keadaan itu. Sekalipun seharusnya tidak bisa, tetapi dia tetap berharap memang tidak akan bisa menerima roti itu, tapi remah-remahnya saja cukup Tuhan. Remah-remah yang jatuh dari meja itu pun cukup Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman seorang perempuan Kanaan ini sangat-sangat luar biasa. Tidak mudah dipatahkan hanya dengan diusir, hanya dengan tidak dianggap, hanya dengan diremehkan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya. Dia melakukan perkara-perkara yang membuat keajaiban, mujizat, dan dia percaya itu bukan saja diperuntukkan bagi umat Israel saja, tapi dia datang untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu berkata-kata seperti itu, sebetulnya Tuhan Yesus sedang menguji seberapa besar iman perempuan Kanaan ini. Saya sangat percaya Tuhan Yesus tidak mungkin memiliki hati yang seperti itu, karena Tuhan Yesus hanya menguji seberapa besar iman perempuan Kanaan ini. Dan puji Tuhan, iman, percaya, pengharapan perempuan Kanaan ini sungguh sangat luar biasa. Inilah yang perlu bagi kita semua, anak-anak Tuhan,
memiliki iman sebesar iman perempuan Kanaan ini. Dan saya sangat percaya setiap orang yang memiliki iman seperti ini pasti akan mengalami perkara-perkara yang besar yang daripada Tuhan, mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan, mengalami pemulihan demi pemulihan yang daripada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap siapa yang percaya kepadanya, menaruh iman pengharapan kepadanya. Kalau Tuhan Yesus rela berkorban sampai mati di atas kayu salib untuk memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya jasmaniah, ya, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dan inilah pengharapan yang besar bagi setiap kita. Kenapa kita terus mengandalkan Dia? Kenapa kita terus percaya kepadanya? Kenapa kita terus tersungkur di bawah kaki-Nya? Sebab kita tahu bahwa di dalam Dialah, di dalam Tuhan Yesuslah kita akan memperoleh perkara-perkara yang besar yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Karena iman yang besar itu terjadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Dan ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam pelayanan, di dalam berbangsa dan bernegara, sungguh satu langkah yang tepat ketika kita senantiasa datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, tidak pernah kita menyerah sebelum kita memperoleh, mendapatkan apa yang kita rindukan dari Tuhan. Sebab kita sangat percaya pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya sebagaimana yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sangat-sangat mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Biar kita memiliki iman yang besar, yang dipuji oleh Tuhan Yesus, sebagaimana iman seorang perempuan Kanaan ini. Iman yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman yang membuat datang kepada Tuhan Yesus. Iman yang membuat minta pertolongan kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Iman yang membuat pantang menyerah. Iman yang membuat tetap tidak mau mundur daripada Tuhan sekalipun tidak dianggap oleh Tuhan. Karena kita tahu itu semua adalah ujian yang daripada Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi sehingga boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.